Halo guys, bertemu lagi dengan Ompi Channel. Kali ini kita membahas tentang negara Brunei Darussalam. Apa sih enak dan tidak enak jadi warga Brunei guys? Oke, kita simak berikut ini. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya karena dukungan kalian sangat berarti agar channel ini semakin berkembang ya guys ya. Brunei Darussalam. Negara ini memiliki arti tempat tinggal yang damai. Brunei adalah sebuah negara kecil yang terletak di Pulau Kalimantan, namun merupakan salah satu negara terkaya di Asia Tenggara guys. Tingkat kesejahteraan warga Brunei juga dianggap sebagai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Mantap nih guys. Menurut sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Keberadaan Brunei tua ini diperoleh berdasarkan catatan Arab, Cina, dan tradisi lisan. Dalam catatan sejarah Cina, Brunei tua dikenal dengan nama Poli, Polo, Poni, atau Puni, dan Bunlai. Sementara dalam catatan Arab, negara ini dikenal dengan kerajaan Muja atau Musa, dan Zabaz atau Ranj. Secara spesifik, Brunei terletak di pantai utara Pulau Kalimantan guys. Wilayah utara negara ini berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Selain itu, hampir seluruh wilayah daratannya dikelilingi oleh wilayah negara bagian Sarawak Malaysia. Bisa dikatakan bahwa Brunei Darussalam adalah satu-satunya negara berdaulat sepenuhnya di Pulau Kalimantan. Karena seperti yang kita tahu, sisa wilayah pulau ini dibagi antara wilayah Malaysia dan Indonesia. Wilayah Brunei sendiri terdiri dari dua bagian yang tidak terhubung, yaitu bagian barat dan bagian timur. Kedua wilayahnya ini dipisahkan oleh distrik Limbang, Sarawak. Total luas wilayah negara Brunei Darussalam sendiri adalah sebesar 5.765 km persegi dan memiliki ibu kota yang bernama Bandar Seri Begawan, yang juga merupakan kota terbesar di negara Brunei guys. Populasi penduduk Brunei berkisar antara 460.345 jiwa. Untuk agama, 80,9% penduduknya beragama Islam, 7,1% beragama Kristen, 7% beragama Buddha, 5% sisanya memeluk agama lain. Untuk etnis sendiri, 65,7% merupakan etnis Melayu, 10,3% merupakan etnis Cina, 3,4% etnis Dayak, 20,6% sisanya merupakan etnis yang lain, seperti etnis India dan juga etnis Eropa. Bahasa resmi yang digunakan di Brunei adalah bahasa Melayu. Selain itu ada juga bahasa Inggris dan belasan bahasa daerah yang juga digunakan masyarakat sehari-hari guys. Negara Brunei menerapkan hukum Islam dan merupakan salah satu negara di dunia yang menegakkan hukum Islam guys. Oleh sebab itu, selingkuh, perzinahan, dan perilaku LGBT dilarang keras di negara ini. Dan pelanggarnya dapat dihukum dengan raja mati guys. Alkohol dan tembakau dianggap haram di negara ini. Jadi tidak ada toko yang menjual barang-barang tersebut. Bahkan konon karaoke pun nggak ada guys. Selain itu, dakwah agama lain ataupun aliran Islam selain Islam Sunni dilarang di Brunei guys. Termasuk menayangkan simbol-simbol agama lain di tempat umum. Tapi pemerintah Brunei masih memberikan toleransi untuk perayaan hari besar umat agama lain untuk merayakannya di tempat ibadah atau di rumahnya masing-masing. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kesultanan atau kerajaan. Sistem pemerintahan negara ini mengadopsi sistem monarki yang bersendikan ajaran Islam guys. Sementara untuk sistem politik, negara ini diatur oleh konstitusi dan tradisi nasional kerajaan Islam Melayu atau yang dalam falsafah negara dikenal dengan Melayu Islam Beraja, di mana ini memiliki tiga komponen utama yang meliputi budaya Melayu, agama Islam, dan kerangka politik di bawah sistem monarki dengan sultan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sultan Hasanah Bolkiah Ibni Omar Ali Saifuddin III adalah sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam saat ini guys. Naik tahta sebagai sultan sejak tahun 1967 dan kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri Brunei sejak kemerdekaan dari Britania Raya pada tahun 1984. Karena sistem pemerintahan di negara Brunei adalah sistem pemerintahan monarki absolut, maka Hasanah Bolkiah memiliki hak penuh atas seluruh kebijakan di negara ini.
Karena selain menjadi Sultan dan Perdana Menteri, Sultan Brunei pun merangkap menjadi Menteri Keuangan, Perekonomian, Menteri Luar Negeri sekaligus merangkap menjadi Menteri Pertahanan, guys. Sebagai Sultan dari negara yang kaya raya, Sultan Hasan Bolkiah juga memiliki hobi yang cukup unik, guys, yaitu mengoleksi mobil-mobil mewah. Gak tanggung-tanggung, guys, terdapat sekitar 7.000 mobil mewah di istananya. Dan yang termahal ada mobil Rolls Royce berlapis emas, guys. Wow. Untuk fungsi pengawasan pemerintahan sendiri di Brunei ada semacam DPR juga, guys. Tapi anggota DPR yang berjumlah 33 orang ini ditunjuk langsung oleh Sultan. Dan hanya berfungsi memberi masukan dan saran karena segala keputusan ada di tangan Sultan. Mungkin jatuhnya jadi sebagai penasihat aja ya, guys ya. Nah, ada yang menarik, ternyata di Brunei juga ada partai politiknya, guys, walaupun cuma satu, yaitu Partai Pembangunan Bangsa. Jadi di Brunei nggak ada tuh yang namanya partai koalisi atau oposisi ya, guys ya. Walaupun termasuk negara kaya, namun perekonomian negara Brunei masih dikategorikan sebagai negara yang berkembang, guys. Alasan Brunei masih dikategorikan sebagai negara berkembang dikarenakan perekonomian Brunei masih bertumpu pada sektor primer, yaitu tambang minyak bumi dan gas alamnya. Sedangkan untuk dicap sebagai negara maju, Brunei harus mengembangkan faktor yang lain seperti sektor industri jasa dan perdagangan lainnya. Dan itu belum bisa dilakukan oleh Brunei, guys. Untuk produksi minyak dan gas alam negara Brunei ini sekitar 90% dari PDB negara. Brunei Darussalam sendiri merupakan produsen minyak terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara dengan rata-rata 180.000 barel minyak diproduksi setiap harinya, guys. Selain itu, Brunei Darussalam juga merupakan produsen gas alam cair terbesar ke-9 di dunia, guys. Dengan kekayaan tersebut, maka tak heran jika kehidupan masyarakat Brunei Darussalam terbilang sangat sejahtera baik lahir maupun batin, guys. Nah, hal apa aja sih yang bikin warga Brunei bahagia? Ini dia di antaranya, guys. Negara Brunei Darussalam membebaskan pajak bagi warganya, seperti pajak kendaraan, barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak perbankan, dan pajak lainnya. Kebebasan pajak ini berlaku untuk warga pribumi dan warga pendatang. Adanya bebas pajak barang mewah menjadi alasan banyak mobil mewah yang ada di jalan raya di Brunei Darussalam, guys. Brunei Darussalam juga menggratiskan pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan sekolah juga menyediakan bus penjemputan untuk murid yang jarak rumahnya minimal 5 km dari sekolah, guys. Yang menariknya, setiap mahasiswa perguruan tinggi akan diberi tunjangan sekitar 3,2 juta rupiah setiap bulan. Tak hanya itu, mahasiswa yang dikirim sekolah ke luar negeri akan mendapat biaya hidup yang mencakup biaya sehari-hari dan biaya asrama selama pendidikan berlangsung. Warga Brunei yang berstatus LC kuning atau pribumi dan IC merah untuk penduduk tetap diberikan asuransi kesehatan secara gratis oleh kerajaan. Jika sakit atau ingin cek kesehatan di klinik, warga Brunei Darussalam hanya akan membayar 1 dolar Brunei untuk bayar administrasi, namun untuk anak-anak gratis, guys. Selain itu, warga Brunei juga akan mendapat fasilitas medical check up setiap 3-6 bulan. Bagi seseorang yang penyakitnya tak bisa diobati di dalam negeri, maka ia akan diantar berobat ke luar negeri dan biaya ditanggung oleh kerajaan. Harga BBM di Brunei Darussalam tidak pernah mengalami kenaikan, guys, bahkan sangat-sangat murah harganya. Untuk RON 90 harganya sekitar 3.800 per liter. Untuk RON 92 harganya 5.500 per liter. Sementara untuk RON 95 harganya 8.500 per liter, guys. Hal tersebut karena tidak banyak pemakai kendaraan di Brunei membuat harga BBM jadi terjangkau. Meskipun harga BBM bergejolak di Brunei tidak alami kenaikan karena mendapat subsidi dari pemerintah, guys. Bagi warga emas Brunei Darussalam yang berusia 60 tahun ke atas, mereka akan mendapatkan gaji tua sebesar 250 dolar Brunei atau sekitar 2,6 juta per bulan. Itu merupakan profit dari pendapatan minyak dan gas. Meski mendapat uang pensiun dari kerajaan, mereka tetap mendapat gaji tua. Warga emas pun bisa menikmati masa tua mereka, guys. Sultan Hasan Bolkiah akan memberikan tunjangan hari raya sebesar 1.000 dolar Brunei Darussalam atau sekitar 10,5 juta untuk warga yang meminta di hari raya Idul Fitri. Biasanya penyampaian kurnia ini dilaksanakan di 4 distrik atau provinsi di Brunei.
mulai dari distrik Brunei Muara yang dilaksanakan di Istana Nurul Iman, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Kerajaan Brunei Darussalam akan memberikan pinjaman tanpa bunga guys untuk pegawai atau kaki tangan yang bekerja di pemerintahan. Pinjaman tersebut biasanya diberikan untuk membangun rumah. Menariknya di Brunei tidak pernah mengalami inflasi atau kenaikan harga guys. Harga pokok akan tetap stabil meski menjelang hari-hari besar. Wah, ini asik banget ya guys ya. Namun di balik semua itu, Brunei terancam jadi negara miskin guys, di mana saat ini dunia global sudah mulai meninggalkan ketergantungan terhadap minyak bumi. Hal ini terlihat dengan semakin gencarnya produsen kendaraan beralih ke kendaraan listrik. Sementara sampai saat ini Brunei masih mengandalkan minyak bumi dan gas alam sebagai sumber utama pendapatan negaranya. Diperkirakan minyak dan gas Brunei akan habis sekitar tahun 2035. Waduh, gawat juga nih guys ya. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya karena dukungan kalian sangat berarti agar channel ini semakin berkembang ya guys ya.